Saat ini, kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim telah mencapai kisaran 100 triliun per tahun. Jika kebijakan hijau tidak diperkuat, biaya perubahan iklim Indonesia akan meningkat hingga 40% dari PDB pada tahun 2048. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, mengkaji dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 544 triliun rupiah sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini merupakan akibat dampak perubahan iklim apabila intervensi kebijakan tidak dilakukan atau dilakukan secara business as usual. Pengaruh perubahan iklim akibat seringnya kejadian cuaca ekstrim berkontribusi terhadap peningkatan kejadian bencana seperti kekeringan yang juga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, juga dapat terjadi banjir yang dapat disertai tanah longsor, kenaikan muka air laut, pasang surut, erosi, dan gelombang ekstrim di laut. Bappenas mengkaji terjadinya bencana hidrometeorologi meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 karena efek perubahan iklim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga melaporkan pada tahun 2020 di awal pandemi COVID-19, bencana hidrometeorologi mencapai 4.842 kejadian. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan 2,4 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2010. Secara umum, dampak perubahan iklim terbagi menjadi dua kategori, yaitu perubahan iklim yang cepat atau rapid onset dan perubahan iklim yang relatif jangka panjang atau slow onset. Keduanya dapat memicu kejadian berbahaya yang mengakibatkan kerugian finansial di 4 sektor, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, pertanian, dan kesehatan. Efek dari perubahan iklim yang lambat tidak terasa secara signifikan saat ini, tapi akan menumpuk dan tumbuh lebih banyak lagi di masa depan. Selain kerusakan fisik akibat kerusakan infrastruktur, masyarakat berpotensi kehilangan mata pencaharian akibat dampak negatif perubahan iklim, terutama yang bekerja sebagai nelayan perikanan tangkap, nelayan budidaya pesisir, dan petani. Secara makro, perekonomian Indonesia juga diprediksi akan terpengaruh oleh perubahan iklim. Salah satunya kemungkinan penurunan produk domestik bruto atau PDB dan PDB per kapita. Bappenas pada tahun 2019 merilis potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim pada 4 sektor prioritas. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah kerugian ekonomi mencapai 102,36 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2021 berjumlah 105,72 triliun rupiah. Pada tahun 2022 potensi kerugian ekonomi mencapai 109,03 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2023 potensi kerugian naik menjadi 112,29 triliun rupiah. Jumlah potensi kerugian semakin meningkat pada tahun 2024 yang mencapai angka 115,53 triliun rupiah. Artinya, selama 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 12,76%. BNPB juga menghitung rata-rata kerugian ekonomi tahunan yang diderita Indonesia akibat bencana hidrometeorologi antara tahun 2010 dan tahun 2020 mencapai 22,8 triliun rupiah. Namun, nilai kerugian ekonomi yang diakibatkannya belum diperhitungkan dari semua variabel kerusakan akibat perubahan iklim atau masih under value. Sehingga kerusakan ekonomi akibat dampak perubahan iklim pada kenyataannya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kerugian ekonomi yang diakibatkannya memerlukan kebijakan yang tepat dan terukur yang mempertimbangkan berbagai skenario perubahan iklim dan risiko iklim untuk keberlanjutan pembangunan dan masyarakat yang tahan iklim. Hasil kajian Bappenas tahun 2019 memprediksi bahwa tahun 2023 kerugian ekonomi dampak perubahan iklim mencapai 112,2 triliun rupiah. Kerugian tersebut dapat ditekan hingga mencapai 95,7 triliun atau turun sekitar 15% melalui langkah-langkah penyesuaian sukarela yang terkait dengan program penyesuaian sektoral. Dengan catatan, jika tindakan yang direncanakan untuk mengembangkan ketahanan iklim dilaksanakan,
kerugian yang ditimbulkan diperkirakan akan berkurang menjadi 58,3 triliun saja. Dalam hal ini terjadi penurunan hingga hampir 50%.